Shalom, selamat sore. Dalam rangkulan kasih Allah, sukacita dan damai sejahtera terus teralami, membuat kita bersyukur akan cintanya sehingga boleh duduk bersama keluarga masing-masing. Dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan, lewat ibadah evangelisasi yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Esther Peoni Sarjana Teologia. Dan untuk memulaikan ibadah, jemaat dijemput berdiri. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 7 ayat 1. Ya Tuhan, kami puji namamu besar. Ibadah evangelisasi saat ini tertabiskan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat disilahkan duduk. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan bagi kami. Di sore menjelang malam ini kami datang bersyukur, merasakan sungguh akan penyertaan dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sehingga sepanjang hari yang telah kami lewati, kami telah beraktivitas dalam seluruh tugas dan pekerjaan kami. Bahkan dalam usaha kami masing-masing. Semuanya dapat berjalan dalam anugerah-Mu. Maka kami bersyukur untuk semuanya lewat ibadah evangelisasi saat ini di rumah kami masing-masing. Karena itu ya Bapa, kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami akan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan yang dimaksudkan oleh Tuhan dari firman yang hendak disampaikan pada saat ini. Urapan Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan, sedia hati kami menyambut firman-Mu dalam sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang dipilih dalam ibadah saat ini lewat kitab Ulangan pasalnya yang ke-11. Ulangan pasal 11 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-7 dipilih menjadi perenungan kita dalam ibadah saat ini. Kitab Ulangan pasal 11 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-7. Jika kita telah menemukan atau mendapatkan perikop firman Tuhan ini, baik kita akan membacanya secara berbalasan. Ayat 2 dibaca oleh pelayan firman, ayat 3 Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikian seterusnya berbalasan atau bergantian sampai pada ayatnya
yang ke-7. Baik, mari kita membaca firman Tuhan ini dan saya akan memulaikannya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu tahu sekarang, kukatakan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang terancung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut terberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Terima kasih. Demikian pembacaan firman Allah. Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta merenungkan dan memeliharanya dalam kehidupannya setiap saat. Mari responi pembacaan firman Tuhan, kita melakukan pujian, ku yakin saat kau berfirman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat sore menjelang malam. Shalom. Selamat bersyukur dan bersukacita ketika boleh jalani kehidupan di hari yang pertama di bulan Oktober tahun 2020. Tentunya ketika kita boleh menjalani kehidupan sampai pada saat ini, kita percaya bahwa semuanya itu hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan yang terus memberkati kehidupan kita. Karena itu ya
Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang telah dipilih dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-11, ayat 2 hingga ayatnya yang ke-7, maka di situ dirumuskan dalam sebuah tema, percayalah akan kuasanya. Percayalah akan kuasanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pujian yang baru saja kita nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Jika kita menyimak ungkapan pujian yang baru saja kita naikkan kepada Tuhan, adalah merupakan suatu ungkapan di saat-saat ketika kita menghadapi begitu banyaknya tantangan di dalam hidup ini, yang pasti sebagai manusia yang sangat terbatas, kita akan mengeluh oleh karena beratnya tekanan hidup yang dihadapi. Serta menganggap bahwa segala sesuatu tidak mungkin dapat teratasi. Sehingga yang ada atau yang muncul dalam pemikiran kita adalah ketidakpercayaan diri kita untuk menghadapi persoalan. Karena kita melihat persoalan itu dari sudut pandang kemanusiaan kita. Namun saudara-saudara, berbeda dengan bangsa Israel. Saat harus melewati tantangan demi tantangan, ketika berada di padang gurun dan kemudian harus dikejar-kejar oleh bangsa Mesir, sehingga mereka harus melewati Laut Tiberau. Namun janji penyertaan Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kemenangan melewati rintangan itu. Sebab sesungguhnya janji penyertaan Tuhan bukan hanya sekedar janji, tetapi itu terbukti dan dialami oleh bangsa Israel. Sebagaimana dalam perikop firman Tuhan yang telah kita baca, khususnya pada ayat yang ke-7 dari Ulangan pasal 11. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Artinya saudara-saudara, ada kuasa yang Tuhan kerjakan bagi bangsa Israel. Ketika mereka percaya akan kebesaran Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Sebagaimana tema dari perikop pembacaan firman Tuhan saat ini. Itu berarti saudara-saudara, apapun yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan mungkin adanya. Seperti yang dilakukannya saat bangsa Israel hendak menyeberangi Laut Tiberau. Di situ dikatakan karena tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Firaun Raja Mesir dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir. Dengan kuda-kudanya, dengan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air Laut Tiberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Ayat 3 dan 4 dari bacaan kita saat ini. Itu berarti saudara-saudara, kasih-Nya bagi kita, bagi umat-Nya tidak pernah berubah. Selalu ia menyatakan kuasa dan mujizat-Nya bagi setiap orang yang percaya. Yaitu Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Jadi sungguh jelas saudara-saudara bahwa kebesaran Tuhan atas hidup kita sangat-sangat terbukti. Sebagaimana kesaksian seorang pemuda Kristen yang dimuat dalam lembaran Facebook, di mana kalau kita sempat membaca kesaksian seorang pemuda itu, dia dipaksa oleh pimpinannya untuk memarkir mobilnya sekalipun sebenarnya pemuda tersebut tidak dapat menyetir. Pimpinannya berkata
Baiklah, kamu meminta pertolongan Tuhanmu, tunjukkan bahwa Dia ada. Lalu pemuda tersebut mengambil kunci mobil sambil berdoa. Dan ternyata ia berhasil memarkir mobil tersebut dengan sempurna. Lalu kemudian ia menyerahkan kunci mobil tersebut dengan berlinang air mata. Ternyata sang pimpinan pun menangis dan menunjukkan kepada pemuda itu bahwa sesungguhnya mobil itu sebenarnya tidak ada mesinnya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan, terlepas dari benar tidaknya kesaksian ini, namun yang pasti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan mujizat-mujizatnya yang sedemikian. Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel adalah pembuat keajaiban. Namun pertanyaannya, apakah dengan kuasa dan mujizat yang dilakukannya bagi kita, lantas kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa pasti hanya dengan mengatakan amin saja, maka mujizat itu akan terjadi? Tentu tidak, saudara-saudara. Karena demikian akhir dari kesaksian seorang pemuda tersebut. Dia menuliskan bahwa tuliskanlah amin untuk memohon doa, maka hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, mujizat Tuhan menuntut nilai yang lebih dalam lagi di balik kata amin, yaitu kesungguhan hati kita untuk bagaimana kemudian mempercayai Dia tanpa ragu. Karena kita tidak mampu untuk mengerti cara Tuhan dalam melakukan mujizatnya. Tuhan tidak pernah memakai satu konsep rumusan atau formulasi untuk berinteraksi dalam menunjukkan kasih dan kebesarannya kepada kita. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita tetap terus dan terus berdoa tanpa henti dengan iman yang terfokus hanya kepada kebesarannya. Karena sesungguhnya kuasa dan mujizat akan terus dan terus berlaku kepada setiap yang berharap hanya kepada Dia. Termasuk kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebab firman Tuhan berkata, apa yang dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Karena itu saudara-saudara, di tengah-tengah ketidakberdayaan sekalipun, dalam menghadapi setiap persoalan, dalam menghadapi setiap pergumulan, Tuhan hadir lewat firman-Nya. Termasuk saat ini, Tuhan hadir menyapa kita untuk kiranya tetap terus dan terus mempercayai Dia akan kuasanya di dalam hidup kita. Sebab sesungguhnya ketika kita memiliki iman yang kuat, maka itu akan menarik kita pada kebimbangan hidup yang membuat kita lemah dan tidak berdaya. Termasuk saat kita menghadapi COVID-19 sampai pada saat ini. Sebab perjuangan yang harus kita jalani untuk membuat mujizat Tuhan menjadi bagian dan warisan terindah bagi kita sebagai orang beriman adalah iman itu sendiri. Karena itu iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Demikian yang dikatakan oleh Yakobus dalam pasalnya yang kedua ayat 17. Maka marilah saudara-saudara, kita jalani hidup ini dengan percaya dan beriman hanya kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Maka berkat dan kasih anugerahnya akan terus menjadi bagian kita, baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga, keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua sekarang dan sampai selamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelahnya kita mendengarkan firman Allah, maka marilah kita mempersembahkan syukur kepada Tuhan dalam penghayatan bahwa Allah berkenan dengan pemberian yang tulus dan Ia sanggup melimpahkan berkat-Nya untuk semua orang.
supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita melakukan pujian bila kurenungkan kasih Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bila kami merenungkan akan kasih Tuhan di dalam hidup ini, sungguh nyata dan luar biasa pekerjaan Tuhan bagi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan yang terus memberkati kami. Sehingga di saat ketika waktu kesempatan Tuhan beri, sebagai keluarga masing-masing dalam jemaat GKST Ephatha Palu, boleh duduk bersama di rumah kami masing-masing, sebagai suami istri, sebagai orang tua dan anak, dalam ibadah evangelisasi. Maka firman-Mu telah kembali hadir, memberikan kekuatan dan pengharapan iman, bahwa sesungguhnya ketika kami memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan, percaya bahwa kuasa dan mujizat Tuhan akan berlaku bagi kami saat kami harus diperhadapkan dengan persoalan dan pergumulan. Maka ada janji penyertaan Tuhan yang menguatkan dan memberkati kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari hidup dengan sebuah keyakinan iman bahwa apapun dan bagaimanapun keadaan hidup yang kami hadapi, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Bahkan senantiasa membukakan jalan keluar. Sebagaimana bangsa Israel ketika harus diperhadapkan dengan tantangan yang berat untuk melewati setiap rintangan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami datang berdoa dan bersyukur sebagai Persekutuan Jemaat GKST Ephatha Palu. Ketika di hari yang pertama, di bulan Oktober ini, kami boleh kembali lagi bersekutu dalam ibadah evangelisasi, sekalipun masih dalam suasana pandemi yang membuat kami harus beribadah secara online. Namun kami percaya sungguh hanya kasih anugerah Tuhanlah yang terus memberkati dan menguatkan kami semua, sehingga kami senantiasa mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan bagi kami. Dan karena itu
Biarlah Engkau memberkati hidup pribadi, rumah tangga, keluarga kami masing-masing yang ada di dalam jemaat GKST Efata Palu. Dan siapapun kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah evangelisasi secara online, biarlah Engkau memberkati kami semua. Sehat dan kuat Tuhan beri bagi kami, bahkan memberkati kami dalam setiap usaha tugas kerja, baik yang telah kami lakukan pada masa lampau, hari ini, dan di masa yang akan datang. Kami percaya sungguh ada berkat-berkat Tuhan yang akan terus teralami. Termasuk ketika kami boleh menyelesaikan segala tugas dan aktivitas pekerjaan dan usaha kami di sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa, membawa akan keberadaan persekutuan jemaat GKST Efata Palu yang terus dengan setia dan taat rindu mencari Tuhan lewat ibadah-ibadah yang kami lakukan secara online. Kami percaya sungguh apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan untuk kemuliaan akan nama Tuhan, maka Engkau sendiri memberkatinya. Pendeta, majelis jemaat, bahkan jemaat GKST Efata Palu dalam kerjasama kami untuk terus membangun persekutuan ini diberkatilah kiranya oleh Tuhan, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, bersama jemaat-Mu kami mengucap syukur jika di hari ini yang boleh merayakan ketambahan usia, baik perkawinan ataupun ketambahan usia kelahiran, bahkan merasakan setiap berkat Tuhan, kiranya Engkau menyempurnakan rasa syukur dan sukacita mereka, sehingga apapun yang sudah boleh mereka terima menjadi kemuliaan, hormat akan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami datang membawa pergumulan kami sebagai bangsa dan negara ketika kami masih harus diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang lewat pemerintah dan juga para aparat keamanan, bahkan semua yang terlibat untuk mengatasi rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dokter dan juga perawat diberkati oleh Tuhan, diberi hikmat sehat kuat agar supaya bersama-sama dengan mereka kami sekalian bersinergi untuk mengatasi semuanya ini, agar apa yang menjadi pergumulan kami bersama pada akhirnya akan teratasi karena Tuhan yang ada di dalamnya untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kami sekalian. Dan bagi mereka yang saat ini mengalaminya, biarlah Tuhan pun berkati, pulihkan keadaan mereka, baik yang mengalami sakit penyakit, bahkan yang mengalami virus corona. Tuhan pun kiranya memberkati mereka, pulihkan dan jamah hidup mereka. Pada akhirnya mereka akan boleh menjalani kehidupan ini dalam penyertaan cinta kasih dan anugerah Tuhan. Yang berduka Tuhan hiburkan dan kuatkan, sehingga mereka kuat dan mampu untuk jalani kehidupan yang Tuhan terus karuniakan. Kami berdoa untuk pelayanan kami di saat ini, Majelis Pelayanan Kelompok 7 yang menjadi pendamping dalam pelayanan saat ini, dan juga saudara-saudara pemuda yang terus melakukan tanggung jawab mereka di dalam memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan sebagai tim multimedia dan juga pemain musik dan operator Infokus. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan dari setiap pelayanan yang kami kerjakan, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan akan terus memberkati hidup pribadi, rumah tangga dan keluarga kami. Bahkan sebagai seorang muda, kami percaya Engkau sangat tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Karena itu berkatilah, sehingga apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rencanakan, pada akhirnya akan menjadi sebuah kenyataan yang membanggakan hati Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami, dapatlah kiranya dipakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, terlebih khusus mendukung setiap pelayanan yang ada di jemaat GKST Efata Palu. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Mohon Tuhan berkati hidup kami
sehingga ibadah kami tidak menjadi sia-sia, namun semuanya menjadi kemuliaan dan hormat untuk Tuhan semata-mata. Ini doa syukur kami, ini doa syafaat pengharapan kami. Kami sampaikan kepada satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang terus mengajarkan doa Bapa kami kepada kami sekalian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mengakhiri ibadah, jemaat dijemput berdiri. Kita melakukan pujian Kupandang Hari Esok. Dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Saudara-saudara, kembalilah dalam hidupmu sehari-hari. Lakukanlah setiap hal yang menjadi bagian kita. Dalam tanggung jawab pekerjaan usaha. Dalam iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah evangelisasi pada saat ini. Saya menyampaikan terima kasih banyak kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Atas nama Pendeta Majelis dan Jemaat GKST Efata Palu, mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan, Pendeta Esther Peoni Sarjana Teologia, yang telah memimpin ibadah evangelisasi saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.